Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183 ini adalah surah yang memberikan perintah kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa kewajiban itu bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman? Dikarenakan puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu. Dan tentu saja menahan hawa nafsu itu adalah berperang dengan diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan juga melakukan sesuatu yang tidak menyakiti orang lain. Sahabat ngalim yang berbahagia, pada perintah berpuasa tentunya ada maksud kenapa harus berpuasa bagi anak-anak sampai orang tua, karena ada keberkahan, ada manfaat berpuasa. Tentu saja berpuasa itu tujuannya cuma satu, yaitu berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berpuasa dengan niat demikian, tentunya ada banyak manfaat dari berpuasa. Banyak juga yang mengulas dari berbagai macam perspektif, namun saya akan memberikan perspektif manfaat puasa secara umum ada 6. Yang pertama adalah tidak sombong. Kenapa tidak sombong? Yang pertama, kita melakukan puasa itu tidak makan dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tentu saja kita merasakan haus, merasakan lapar, tetapi juga kita menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Dengan demikian bahwa jelas bahwa kita sebagai manusia tidak makan dalam satu hari saja sudah sangat terasa. Artinya ada keterbatasan di sana. Sebagai seorang hamba, bahwa kita tidak perlu ada yang disombongkan, apakah itu ketenaran, kemudian secara fisik, apakah juga kecantikan atau ketampanan, kemudian keturunan ataupun materi. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Dengan puasa itu akan sangat terasa sekali. Yang kedua adalah peduli. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, rahmah dan juga ampunan, di mana Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda pada bulan Ramadan. Peduli di sini kita akan merasakan empati ketika merasa lapar dan haus, tidak punya untuk makan, maka kita harus peduli, baik itu secara materi, kemudian secara tenaga ataupun dengan senyuman, karena senyuman juga termasuk sedekah. Jadi peduli ini adalah misi kemanusiaan dalam puasa, di mana kita harus memperhatikan orang-orang terdekat kita dari keluarga, tetangga, dan sahabat baru yang lain. Apakah itu nepotisme? Saya pikir ada anjuran ketika setiap insan di bumi ini untuk memperhatikan orang di sekitarnya, diharapkan semua orang bisa mendapatkan perhatian yang sama. Jadi misi kemanusiaan puasa sangat luar biasa yang bisa menggerakkan untuk memberikan zakat, infak maupun sedekah. Yang ketiga, manfaat puasa itu adalah kesabaran. Kesabaran ini memang tidak akan pernah ada habisnya karena kita akan belajar sepanjang hidup kita. Dan untuk sabar itu butuh latihan, butuh kekuatan dari lahir dan batin agar kuat menghadapi segala hal yang mungkin tidak kita inginkan. Sabar ini tentu saja banyak sekali manfaatnya, yaitu ketika kita berpuasa itu akan menambahkan imun. Kenapa imun? Karena kita mengurangi stres. Dengan kita melakukan sabar, kita juga bisa menerima hal-hal yang di luar ekspektasi yang kita inginkan. Kemudian kita juga dengan kesabaran melatih untuk memberikan semangat pada diri kita sendiri untuk mencapai hal yang kita cita-citakan, yang mungkin terlalu berat, tapi kita bisa melakukan dengan tahap demi tahap sehingga pada akhirnya tercapai apa yang kita inginkan. Kemudian manfaat yang keempat yaitu adalah dibukanya pintu-pintu ibadah yang lain. Jadi kehebatan puasa di sini adalah perintahnya memang hanya berpuasa, tapi bagaimana bulan puasa itu yang dipenuhi dengan keberkahan, dengan banyaknya nikmat tentang pahala yang dilipat gandakan. Kita berusaha untuk selalu melakukan hal-hal yang sunnah dengan baik dan takut meninggalkannya. Dengan berlomba-lomba, contohnya dengan sholat tahajud di malam hari yang kadang kita mungkin malas,
saat kita sangat mengantuk. Kemudian di pagi hari kita juga tidak ingin mengeluarkan tenaga yang tidak penting ketika kita belum sholat duha contohnya. Kemudian kita berlomba-lomba melakukan sholat tarawih, dan juga kita melakukan banyak bacaan Al-Quran, baik membacanya, kemudian tafsirnya maupun artinya dalam bulan Ramadan. Jadi banyak pintu-pintu ibadah yang lain yang terbuka setelah kita melakukan puasa selama 1 bulan. Kemudian yang kelima adalah mengendalikan perilaku. Jadi karena kita sudah berlatih selama 1 bulan ini, kenapa sih tidak hanya 1 minggu? Karena untuk melakukan perubahan itu tidak ada yang instan. Dia perlu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sedikit demi sedikit sehingga akhirnya menjadi sebuah perilaku yang sangat membantu contohnya. Jadi perilaku seperti apa? Kita akan menghindari secara individu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik contohnya. Tidak berkata yang kira-kira tidak bermanfaat. Kemudian kita tidak melakukan kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik. Kepada siapapun, bahkan kepada binatang, apalagi kepada manusia. Jadi bagaimana perilaku itu dijaga sehingga menjadi bijaksana. Karena menjadi bijaksana itu adalah sebuah latihan. Tidak hanya sekedar kita memiliki ilmu, tapi juga itu adalah dengan hati yang lapang. Kemudian yang terakhir adalah bisa membantu kita untuk sehat. Puasa itu melatih kita sehat. Kenapa? Kita akan memilih makan makanan yang dianjurkan oleh Rasulullah, baik pada waktu berbuka puasa maupun pada waktu sahur. Dan ketika kita melakukan puasa dalam 1 bulan penuh, ketika kita melakukannya dengan benar, maka tubuh kita akan menjadi lebih baik karena ada peremajaan sel di sana, sehingga organ-organ dalam tubuh kita itu melakukan perbaikan selama 1 bulan kita berpuasa. Karena dia berhenti untuk melakukan pekerjaan secara rutin, dia melakukan introspeksi dalam dirinya, organ-organ tersebut, sehingga dia lebih baik dan bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita. Dan tentunya dalam 1 bulan penuh Ramadan diharapkan ada perubahan perilaku dalam puasa. Dan ingat, puasa itu tidak dilombakan. Dia tidak dilombakan. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah pribadi kita sendiri. Apakah kita akan makan, atau kita akan minum, atau kita akan melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan, hanya kita yang tahu. Jadi tidak bisa dilombakan sampai kapanpun puasa itu. Apakah ada perubahan, hanya kita yang bisa menilainya. Dan kita berharap semoga perubahan yang kita lakukan itu selalu yang lebih baik. Jadi intinya bahwa puasa kali ini banyak sekali manfaatnya, baik itu dengan kita tidak sombong, melakukan kepedulian yang tinggi, melatih kesabaran, kemudian membuka pintu ibadah yang lain, dan mengendalikan perilaku kita menjadi orang yang bijaksana. Kemudian membantu kita juga menyehatkan tubuh kita baik secara jasmani dan rohani. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.